102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat malam pendengar Jazzmania. Jumpa lagi malam hari ini bareng sama Wahyu. Seperti biasa, setiap hari Sabtu malam Minggu dari jam 8 hingga kelar jam 9. Nah, tentunya di acara Kosmo, Komunitasmu. Nah, pendengar Jazzmania dimanapun Anda berada, saat ini di acara Kosmo, Komunitasmu sudah hadir nih pemuda-pemuda hebat nih Jazzmania. Mereka menamakan dirinya Dengoda Pemuda Nusantara. Nah, hadir di acara Kosmo ini kita sapa dulu nih pemuda-pemuda Sampang yang hebat luar biasa. Ini ada Mas Halil Ramli. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Halil. Waalaikumsalam. Oke, ada juga Mas Muhlis. Selamat malam. Assalamualaikum Mas Muhlis. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam. Oke, luar biasa nih semuanya pemuda-pemuda hebat ini. Mereka menamakan dirinya Dengoda Pemuda Nusantara. Kalau bahasa Madura, Dengoda, kalau bahasa Indonesianya pemuda. Pemuda Nusantara. Nah, gitu ya Mas Halil ya. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang komunitas Dengoda Pemuda Nusantara lebih jauh nih. Nih kenapa kok dinamakan Dengoda Pemuda Nusantara nih Mas Halil? Sebenarnya yang tepat itu adalah Dengoda Madura Nusantara. Oh, Dengoda Madura Nusantara ya. Gitu ya. Jadi pada awalnya bukan Dengoda Madura Nusantara, tapi Dengoda Foundation. Tapi karena Foundation, tidak bisa untuk Minkomham perizinan, jadi diganti menjadi Dengoda Madura Nusantara. Dengoda Madura Nusantara. Jadi filosofinya pada awalnya mengapa mengambil Dengoda? Karena spiritnya biar spirit muda. Iya, soalnya pemuda itu memang greng ya. Dari semangat sudah wes membara ya. Oke, Dengoda Pemuda Madura Nusantara ini sudah berapa lama sih berdiri? Berdiri akhir 2019. Tepatnya pada tanggal 23 Desember 2019. Oh, bentar lagi hari jadi ya. Ini harus dirayakan dengan semangat luar biasa nih Mas Halil ya. Oke, Mas Halil di Dengoda Madura Nusantara ini sebagai apa nih Mas? Saya kebetulan di Humas. Oh, Humas ya. Hari ini malam ini nggak bisa mewakili ketua karena beliau lagi ada acara lain. Oke ya. Memang bagian Humas itu memang kemana-mana ngikutin gitu ya gitu. Kalau Mas Muhlis sendiri di bagian apa nih Mas di Dengoda Madura Nusantara ini Mas? Alhamdulillah untuk di Dengoda Madura Nusantara kami di bagian keagamaan. Oh, keagamaan atau bisa disebut dengan semangat spiritual anak muda. Wah. Nih kalau tawasul ini juga bisa ke Mas Muhlis nih ya. Oke, nih kembali lagi ke Mas Halil nih, Mas Halil Ramli ini ya. Di Dengoda Madura Nusantara itu karena sudah 1 tahun lebih ya. Iya. Nah, ini kegiatannya apa aja sih, Mas Adil? Kalau kegiatan kami yang aktif itu adalah diskusi. Jadi kita seringkali mengadakan diskusi terkait program atau kajian-kajian terkait bagaimana kemajuan daerah khususnya Kabupaten Sampang tercinta ini, maupun diskusi-diskusi tentang perkembangan politik nasional maupun internasional. Karena di Dengoda Madura Nusantara itu kebanyakan adalah teman-teman yang dulunya pernah kuliah di Surabaya, di Malang, di Jogja. Ketika pulang ke kampung halamannya, kita mempunyai inisiatif untuk memberikan kesadaran terhadap teman-teman kita yang sama-sama pemuda dari desa, dan membangunkan mental bagaimana untuk kemajuan desa tersebut ataupun daerah tersebut. Kalau di Pantura kita sebenarnya boleh dari manapun, cuma hari ini masih fokusnya di 3 kecamatan, yaitu di Kecamatan Banyuates, Kecamatan Ketapang, sama Kecamatan Sokobana. Ya. Kalau masuknya itu adalah kita dikategorikan sebagai pemuda-pemuda dari Pantura. Oh, iya. Nih sekretariatnya di mana nih Mas Adil? Apanya? Sekretariat. Sekretariatnya di Banyusoka, Desa Banyusoka. Banyusoka Ketapang. Ketapang. Oh, alah. Iya. Oke. Nah, anggota dari Dengoda Madura Nusantara dari siapa aja nih Mas? Kalau di lingkup kami itu dari berbagai golongan, berbagai background, ada mungkin, tapi predominannya di mahasiswa. Iya. Tapi juga ada teman-teman yang bergiat di
petani, ada juga yang di anak jalanan dan lain sebagainya, ada juga yang dari kaum santri. Yang dominan itu di kaum terpelajar, yaitu kaum mahasiswa sama kaum santri. Kaum santri gitu ya. Terus gabung ke komunitas Dengoda Madura Nusantara ini dari hati apa memang diajak atau daftar sendiri, bagaimana nih prosesnya nih? Kita tidak ada proses rekrutmen. Oh gitu ya. Kita, yaitu kemauan tersendiri atas kesadaran ingin kumpul-kumpul, satu menambah silaturahmi, yang kedua mungkin bisa mengambil pengalaman dari teman-teman yang berlatar belakang yang berbeda. Oke. Nah, selama ini sudah terbentuk, terus dari struktur sudah ada. Nih, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan nih, Mas? Selain diskusi ini. Ya, kalau kegiatan pertama kami dulu pada waktu penghujung 2020 yaitu peringatan Raden Panji Muhammad Noor. Oh, Bapak Gubernur. Ya, benar. Ya. Jadi beliau itu adalah satu-satunya orang Madura. Kebetulan adalah putra Sampang yang menjadi gubernur Jawa Timur. Ya. Dan kita pengen meneladani semangat perjuangannya Pak Noor. Ya. Jadi mengambil dari teladan seperti itu, kita bisa tahu pikiran kita bisa berkembang. Jadi semangat untuk entah mau berkarya apa saja bisa gitu ya. Oke, luar biasa ini. Nah, jadi kata Mas Halil Ramli tadi ngambilnya teman-teman itu dari berbagai aspek ya, dari tani. Nah, mereka sudah masuk di Dengoda Madura Nusantara ini di bidang itu sendiri dikembangkan nggak ya? Soalnya kan general ini ya. Benar-benar. Kalau fokus pengembangan itu kalau di ekonomi, itu di pertanian. Kita pernah nyoba juga menanam labu madu. Sekitar 2.800 bibit. Dan lahannya adalah lahan dari anggota Dengoda Madura ini. Oh, jadi yang punya lahan jadi dimanfaatkan untuk bisa berkembang gitu ya. Dan alhamdulillah itu hasilnya tidak dominan. Karena kurangnya pengalaman mungkin kan. Oh iya benar. Pengalaman. Tapi fokusnya di Dengoda Madura Nusantara ini sebenarnya adalah untuk bimbingan karakter sebenarnya. Bagaimana kita mempunyai karakter leadership dan lain sebagainya. Jadi dengan berbagai macam latar belakang anggota yang ada, kita bisa membahas apapun, mulai dari politik sosial, ekonomi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah ketua pertama Dengoda Foundation atau yang sekarang menjadi nama menjadi Dengoda Madura Nusantara itu sekarang menjadi ketua umum Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kabupaten Sampang, Saudara Jupriyadi. Luar biasa ini ya. Oke, mungkin berangkatnya dari ngobrol di komunitas Dengoda ini mungkin ya. Betul. Karena memang dari mindset udah kebangun harus seperti ini, harus punya karya nih gitu ya. Oke. Nah, selain yang tadi Mas Romli sampaikan nih, ada Mas Molis nih di keagamaan nih. Nah, Mas Molis sendiri di bidang keagamaan pas untuk anggota ini apa saja yang mungkin bisa diberikan ke anggota-anggota ini? Kan soalnya latar belakangnya beda-beda gitu ya. Ya untuk sementara menyatukan visi dan misi yaitu orang Madura itu terkenal dengan etika atau estetika ataupun adabnya. Jadi untuk pertama kali yang bisa kami usahakan yaitu untuk menyatukan visi misi bagaimana etika atau adab Dengoda atau anggota Dengoda Madura Nusantara itu sangat kental dengan bagaimana ajaran luhur kita. Manabi atau dalam bahasa Maduranya kalau tengka itu tidaklah kitabnya begitu. Jadi oleh karena itu tidak perlu kita mengajari kitab kuning untuk kemudian kita harus bisa beradab. Jadi untuk hal itu ya langkah-langkah kami yaitu diskusi yang pertama, yang kedua yaitu adalah bagaimana kita menghormati diri sendiri sebelum menghormati orang lain. Setelah kita bisa menghormati diri sendiri, langkah kedua yaitu kita harus menghormati kedua orang tua kita. Habis itu kalau kita sudah bisa berkorban penuh atau berkhidmat secara total atau penuh kepada orang tua, maka langkah selanjutnya harus ingat bahwa kata orang Madura, bapak epu guru atau
ya Iya, kita akhiri ya begitu. Jadi setelah diri sendiri dihormati ataupun dijaga dari segala aspek, baik etika, adab dan yang lain, baru orang tua, baru guru. Kalau sudah seperti itu, maka kami sangat yakin bahwa dengan siapa saja akan bisa menjaga etikanya, akan bisa menjaga adabnya. Gitu. Oke, ini lengkap banget ya Mas Halil ya di Dengoda Madura Nusantara. Leadership bisa aku bentuk di sini ya. Wes gabung aja dah. Ini perlu juga. Jadi pemuda-pemuda kita kan kadang udah putus asa, bingung gitu. Tiap malam keluyuran kayak gitu. Mungkin dengan tahu ini, oh begini berarti hidup ini harus seperti ini. Seperti yang sudah disampaikan Mas Mukhlis di bidang keagamaannya gitu ya. Nah, kembali ke Mas Halil nih ya. Biasanya kan kalau ada kegiatan dan itu entah kegiatan jangka pendek, jangka panjang. Nih kan perlu biaya ini. Biayanya dari mana nih sih Mas Halil? Kalau biaya itu kita iuran. Oh iuran ya. Termasuk yang semalam kita mengadakan peringatan Haul Gus Dur yang ke-12. Itu ya teman-teman iuran. Ya Allah, Jadi murni kita itu bergeraknya adalah atas nama kesadaran pribadi. Oh iya. Jadi mudah-mudahan pemuda-pemuda Sampang ini dengan adanya Dengoda Madura Nusantara ini mungkin mereka sadar, oh seperti ini nih pemuda gitu ya. Kalau anggota sendiri Mas Halil ini pemuda semua ya? Pemuda semua namanya Dengoda gitu ya. kalau sudah sepuh sudah bukan di Dengoda lagi. Pembinaan Dengoda gitu ya. Oke deh. Ini aja semuanya Anda bisa ngobrol bareng sama kita nih semuanya di hotline-nya Radio Suara Sampang FM atau di WA juga. Kami masih tunggu kebersamaannya di 082 333 906 809. Anda bisa langsung ngobrol bareng Humas di Dengoda Madura Nusantara yaitu Mas Halil Ramli dan juga ada di bidang keagamaan yaitu beliau adalah Mukhlis ya dari Dengoda Madura Nusantara. Anda bisa ngobrol di sini sampai lalu menunggu ada yang mau telepon atau juga mau WA. Nah, kita masih ngobrol panjang lebar nih sebenarnya tentang komunitas Dengoda, kita korek abis gitu ya. Apa saja nih kegiatannya sudah terus bergeraknya ini general. Jadi leadership yang terbentuk di sini. Wah, luar biasa ini. Nah, selain di Dengoda ini ada nggak dari Dengoda ini memberikan edukasi karena tingkat pelajar kita sekarang kan beda dengan dulu nih Mas Hadir ya. Kalau dulu masih ada beberapa pembelajaran yang memang ranah etika dan ini karena sekarang sudah Zoom dan juga gadgetnya luar biasa. Nah, kepikiran nggak dari Dengoda ini agar pemuda Sampang ini nanti juga punya semangat. Nah, pemuda ini harus seperti ini. Ya, gimana nih Mas? Saya sebenarnya belajar dari Pak Cipung. Pak Cipung itu adalah putra Pak Nur Sepuh atau yang mantan Jadi bahasanya Pak Cipung seperti ini. Banyak orang Madura itu yang sukses di Jakarta maupun di luar negeri. Tapi ketika sudah sukses di tanah perantauan, mereka tidak bangga terhadap Maduranya. Sampai-sampai kalau sudah nyampe di Jakarta, bahasanya nggak pakai Abtinah, tapi pakainya guel. Iya benar. Jadi kalau bahasanya Pak Cipung, saya sangat tidak suka terhadap karakter orang Madura yang seperti itu. Sedangkan saya saja kebetulan Pak Cipung itu dulunya adalah tangan kanan Pak Habibie dan sekarang kerja di Seattle, Amerika, dan beliau sekarang ada di sana. Di pesawat Boeing, di perusahaan pesawat di Boeing di Seattle Amerika. Jadi bahasanya beliau itu adalah saya pengen mengharapkan dari adik-adik ini dulu waktu teman-teman Dengoda Foundation silaturahmi ke beliau di Surabaya, itu adalah mampu membangun Indonesia dari Madura. Gitu. Jadi spirit kami itu sebenarnya adalah membangun Indonesia dari Madura. Bagaimana kejayaan masa lalu sesepuh Madura itu bisa kita lanjutkan. Kalau dulu terbentuknya Majapahit karena ada faktor Arya Wiraraja dan Purwotole, ya bagaimana sekarang kebesaran Indonesia menyambut Indonesia Emas 2045 itu dimulai atau diprakarsai dari teman-teman Ngode Madura ini. Harapan kami seperti itu. Terus yang kedua,
terkait masalah perkembangan teknologi, mau tidak mau kita harus siap, sehingga kita mempersiapkan tentang digital skill sama digital mindset. Bagaimana mindsetnya teman-teman Dengoda ini adalah bermindset perkembangan yang melek teknologi, dan keterampilannya adalah keterampilan yang berbasis teknologi seperti itu. Hingga mampu bersaing, sekalipun kita tidak kemana-mana, tapi kita mampu mewarnai di mana-mana. Karena kita sekarang kan kalau sekarang jualan sudah harus harus buka toko kan, sudah ada Shopee dan lain-lain. Iya, benar. Terus kalau kita mau memberikan manfaat, tidak harus kita turun ke pengajian, tapi bisa kita buat channel YouTube dan kita sebarkan kebaikan-kebaikan itu. Iya. Kita Luar insya biasa. Allah optimis lah untuk membangun Indonesia dari Madura. Dan itu yang menjadi target visi dan misi kami. Kalau channel YouTube ada juga nih Mas? Belum, karena belum. memang kita tidak fokus di sana dengan kekurangan perangkat yang ada. Jadi nanti mungkin ada beberapa pemuda yang juga IT-nya juga luar biasa, mungkin bisa ikut gabung, akan terbentuk nanti channel juga ya. Oke. Ada WA dulu, kita baca WA. Untuk yang telepon barusan nggak terangkat ya, teleponnya di 082 333 906 809. Jangan telepon di pribadi ya. Oke, kita ke WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi di Wijaya Kusuma. Mau tanya nih Bang, bicara masa emas Indonesia 2045, peran apa saja yang sudah dilakukan Dengoda Madura Nusantara dalam mempersiapkan masa emas tersebut? Nah, ini Mas Ramli ini, Mas Adil nih yang jawab nih. Sebenarnya yang sudah kami siapkan itu adalah pendampingan sama pelatihan. Tapi pelatihannya bukan dalam bentuk umum, hanya person per person. Karena memang dogma yang harus kita berikan itu hanya bagi orang-orang tertentu yang dirasa mempunyai mental kepemimpinan. Yang namanya pemimpin itu kan nggak semuanya harus menjadi pemimpin, hanya orang-orang pilihan kan. Jadi yang sudah kami siapkan itu, satu, yang pertama adalah tentang bagaimana membaca karakter. Yang kedua tentang strategi publik lah. Jadi harus mempunyai komunikasi massa. Terus yang ketiga tentang membaca watak. Karena seorang pemimpin itu harus punya kemampuan membaca watak. Terus yang terakhir yang kita siapkan itu adalah tentang kesiapan teman-teman muda di Dengoda Madura itu untuk menghadapi berbagai macam ancaman maupun intimidasi dari pihak luar. Contohnya bukan ancaman yang berupa todongan dengan pistol atau celurit, tapi ancaman satu, pergaulan bebas. Terus yang kedua, narkoba dan lain sebagainya. Jadi kesadaran itu bagaimana teman-teman muda itu tidak masuk atau terperangkap dalam keadaan kenakalan remaja. Sehingga kita mampu meminimalisir terkait kenakalan remaja khususnya di daerah Pantura. Gitu. Ya untuk yang lain, yang namanya Dengoda Madura Nusantara ini baru berusia 2 tahun, itu butuh bimbingan dan masukan dari masyarakat, khususnya dari pejabat dan tokoh masyarakat yang baik kiai maupun tokoh belatir. Dinas yang terkait gitu ya tentunya gitu ya. Nih ada pemuda yang memang luar biasa, masa hanya merem saja dinas terkaitnya gitu nih. Harusnya harus mendukung. Ini saya juga punya mitra nih untuk program kita gitu lah, untuk Sampang ke depan gitu lah. Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar Radio Suara Sampang melalui WA nih. Nah, Bang, sejauh ini eksistensi komunitas Dengoda Madura ini dalam mengabdi diri kepada masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Sampang, apa sih yang bisa diberikan, gitu, Mas? Kalau bicara eksistensi, kemungkinan besar tidak ada. Kita harus akui itu, karena memang kita bukan bergeraknya untuk memamerkan. Itu satu. Yang kedua,
memang kita bergeraknya itu adalah seperti yang saya katakan tadi, lebih cenderung kepada person per person, orang per orang. Yang kita lakukan kalau masalah lobby-lobby itu silaturahmi seperti ke Pak Cipung tadi kan nggak mungkin harus kita ekspos. Benar. Bagaimanapun, atau kalau kita ke Abah Ali Badri di Surabaya tentang berbicara tentang bagaimana manusia Madura provinsi Telok Lema itu dan sebagainya, kan tidak mungkin kita ekspos karena ditakutkan nanti kita menjadi bagian dari mereka secara politik. Sedangkan Dengoda Madura ini tidak ingin digerakkan oleh siapapun terkait lingkaran positif di dalam lingkaran politik. Iya. Di situ memang tujuan untuk jadi leadership agar pemuda Sampang itu tidak punya pikiran yang macam-macam, yang negatif gitu ya. Oke. Memang kalau saya akui, kalau teman-teman di Surabaya, di Jakarta, kalau pengen untuk jadi leadership aja butuh satu bulan harus dana 1 juta lebih gitu ya. Untuk jadi leadership loh ya. Ini gratis ini. Ini kan gratis hanya masuk, jadi kita harus berbentuk seperti ini. Untuk membentuk ini memang sulit ini. Dari awal seperti Mas Hadil Ramli ini anggota yang baru, terus mereka anggaplah pemula gitu, nggak tahu harus bagaimana, bentuk saya harus bagaimana. Itu bimbingannya ada nggak di situ, Mas? Kalau pelatihan khusus seperti itu tidak ada. Cuma yang jelas kalau ada anggota baru itu ya kita kasih informasi tentang apa saja di Sampang ini. Karena kita titik fokusnya masih Sampang karena masih 3 kecamatan itu tadi. Terus tentang bagaimana masa depan Sampang itu yang kita kaji. Secara otomatis mereka akan belajar kan. Iya, Mas berpikir akan diskusi bersama kan akan belajar. Dan kami optimistis terhadap kepemimpinan Bapak Haji Junaidi untuk menjadikan Sampang hebat bermartabat itu. Kami optimistis. Kenapa? Di samping memang ada tim percepatan pembangunan daerah dan di Pantura juga ada Dengoda Nusantara yang siap mensupport Bapak Haji Slamet Junaidi ini. Oke, luar biasa ini ya. Jadi seperti halnya ada yang baru, terus belum terbentuk sudah dikasih diskusi seperti itu. Mereka berpikir ya, soalnya saya dari kalangan ekonomi ini, Sampang ini, iya ya harus seperti ini. Udah berpikir seperti itu sudah ini ya. Udah baru, benar. Nah, Mas Mukhlis, ini ke Mas Mukhlis lagi nih. Nah, di mana dari Madura itu sendiri, apalagi Sampang nih ya, masih kental ya di agama, religinya masih kuat. Nah, melihat dari sekarang kayaknya sudah mau bergeser dari pemuda-pemuda Sampang ini, kalau kita lihat sudah luar biasa. Ada kemarin ketangkap sabu-sabu ini. Nah, Mas Mukhlis di bagian bidang keagamaan ini apa sih yang bisa dibuat untuk mereka, Mas? Terkait adanya saudara kita lah, pemuda yang kemudian ikut andil dalam hal-hal yang berbau abu-abu atau bahkan hitam sekalipun, memang kita pandang itu hal yang manusiawi. Semua orang bisa melakukan hal tersebut, cuman untuk menjusti itu keliru ataupun tidak ada kesempatan untuk berbuat baik kembali, itu sangat keliru. Oleh karena itu, hal yang bisa kami lakukan dari Dengoda Madura Nusantara adalah yang pertama adalah memberikan pengetahuan secara persuasif kepada anggota utamanya untuk bagaimana selalu menjaga, kembali pada pembahasan awal, bahwa harus menghormati atau menjaga diri sendiri terlebih dahulu, sehingga dengan cara begitu ya kita bisa disiplin dengan menjauhi hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang menurut adat kurang tepat, hal-hal yang menurut agama yang kurang sesuai begitu. Kemudian menyangkut hal-hal yang sudah terjadi, ya kami menginformasikan kepada anggota bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai ibrah atau pelajaran, bagaimana kita tidak hanya memikirkan di sini tapi bagaimana memberikan hal yang sifatnya positif juga kepada pemuda
Madura, khususnya Iya. di Pantura, bagaimana bisa menjadi hal tersebut. Karena bukan masalah kostum lagi, bahwa di Pantura khususnya bahwa banyak hal yang oleh pemudanya dilakukan akan pada hal-hal yang abu-abu tersebut, itu bukan karena apa, tapi karena kekurangan kesadaran Iya. diri sendiri, kemudian kurangnya pemerhati daripada Ya benar. ya Soalnya terkait. pemuda itu bimbang gitu ya. ya. Ini juga konselingnya luar biasa ya di Dengode Madura Nusantara ini ya. Ya, harus seperti itu karena barusan telah disampaikan oleh Mas Adil bahwa untuk menyiapkan Madura Emas di tahun Iya, iya. 45 itu tidak hanya dalam hal berpolitik, bersosial, tapi juga hal yang bersifat spiritualnya juga begitu Mas. Ya, dari mental juga ya. Dari mental terutama. Itu sudah Madura sudah disulap lain kaget gitu. Ini urusan Mas Halil ini. Pemudanya biar tetap semangat gitu ya. Oke, selama ini merambah ke kota lah Mas Halil. Merambah ke agak Sampang sebelah selatan, pernah nyoba kita ngumpul sama teman-teman, kan kita di sini banyak komunitas pemuda ini Mas Halil. Mungkin yang belum mereka punya leadershipnya mungkin Mas Halil. Pernah nggak untuk mengembangkan ke situ Mas? Kalau untuk di kota mungkin kami tidak ada secara khusus kita aktif di komunitas ataupun organisasi kalau di kota. Mungkin hanya beberapa kenalan seperti teman-teman di Radar, teman-teman di BMI, di GMNI, ataupun di Ansor dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk menjadi masuk di dalam tidak pernah. Jadi tidak paham dan kita tidak pernah mau merecoki terhadap internal organisasi orang lain. Kita hanya fokus terhadap pembenahan di internal kita. Gitu ya. Seandainya orang yang pengen atau pemuda yang juga pengen ikut, monggo gitu ya. Cuma yang penting kita bisa berkolaborasi dan bersinergi untuk memajukan kabupaten tercinta ini. Oke, ya. Oke, di Humas ini Mas Halil waktu pas awal pertama gabung ini apa pas sebelum didirikan atau juga salah satu pendiri di Dengode Madura Nusantara ini Mas? Kebetulan saya salah satu pendiri, bukan salah satu pendiri sih, tapi di rembuk pertama saya juga Oh gitu ya. di rembuk pertama juga hadir, dan setengah bulan atau 2 minggu setelah rembuk pertama itu kita langsung mengadakan acara peringatan hari lahir Pak Nur Sepuh itu, dan kita mengundang Mas Emil untuk hadir di acara itu, dan sudah masuk di list kunjungan. Cuma kebetulan beliau waktu itu ada acara Lemhanas, adakan nggak bisa digantikan karena Lemhanas itu bagi pemerintah daerah adalah suatu kewajiban. Sehingga waktu itu beliau mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk support terhadap kegiatan teman-teman. Oke. Sempat juga siarah ya ke Pak Nur Sepuh gitu ya. Sebelum acara ziarah. Dan untuk saya pribadi, Pak Nur Sepuh itu salah satu tokoh favorit lah. Ya. Apa yang ditangkap dari gubernur kita yang jadi orang Sampang ini di Mas Ramli sendiri terhadap beliau? Kalau Pak Nur itu yang saya sampai saat ini sangat membekas di hati saya dan menjadi semangat, spirit untuk membangun Madura itu adalah keinginan besar beliau untuk memajukan Madura. Salah satu contohnya adalah adanya Suramadu. Jembatan Suramadu itu hasil daripada inisiatifnya beliau. Dan alhamdulillah kita bisa menikmati bersama kan. Sempat berpesan kan dulu, saya harus kalau tidak jadi mau renang dari Kamal ke Madura. Alhamdulillah sukses gitu ya. Sempat beliau sempat janji seperti itu. Saya kalau tidak sukses saya akan berenang dari Kamal ke Madura. Dari Perak ke Kamal. Dan tokoh Madura yang sangat disegani oleh lingkaran elit waktu itu, yaitu di zaman Orde Baru, ya cuma beliau. Sempat tadi ngobrol masalah tawasul, ini berkaitan dengan Mas Muhlis nih ya. Tadi sempat ada kegiatan seperti itu, jadi teman-teman
hijrah dari ini ya ke makam ya. Dia kemakan di sampingnya monumen. Ya, berarti bentuk kegiatannya tahlil gitu ya. Kalau kapan hari wakil gubernur yang hadir waktu acara Hari Pahlawan sempat hadir di makamnya Pak Nur. Nah, oke, kita kembali lagi nih kepada WA yang masih pengen ngobrol bareng sama Mas Halil Ramli dan juga Mas Muhlis. Beliau ada dari komunitas Dengodah Madura Nusantara. Saat ini sudah hadir di acara Cosmo. Nah, waktunya udah kurang 10 menit lagi nih idealnya. Nah, mungkin ada beberapa waktu ini, selain nanti juga ada beberapa lagu yang mungkin kami sampaikan ke pendengar. Nah, Mas Halil dan Mas Muhlis nih, ada pesan khusus nggak ke masyarakat, khususnya anak muda nih? Yang kami harapkan adalah untuk pemuda Madura itu bagaimana bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Terus untuk para orang tua adalah untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tinggi. Saya sebagai orang Madura sebenarnya merasa malu. Mohon maaf agak panjang dikit. Saya merasa malu ketika 2016 saya ke Lombok, ke rumah teman saya yang alumni hubungan internasional S2-nya di UGM. Saya beranggapan sebelum saya nyampe Lombok itu dia orang kaya raya karena bisa kuliah di UGM dan hubungan internasional. Setelah nyampe sana ternyata ya rumahnya biasa-biasa saja. Itu yang bahkan jadi kalau di Madura saya katakan tidak layak lah. Tidak layak huni gitu ya. Tidak layak huni. Setelah saya berbincang dengan orang tuanya, prinsipnya orang Lombok, orang Sasak itu adalah saya siap menjual apapun yang berbentuk harta, mulai dari tanah, sapi dan lain sebagainya. Yang penting anak saya bisa kuliah, bisa sekolah setinggi-tingginya biar nasibnya tidak seperti saya. Dan itu saya merasa malu sebagai orang Madura. Karena kebanyakan pas punya spirit di situ ya, Mas. Spirit di situ. Karena kebanyakan kalau orang Madura itu hanya merasa cukup di SMA. Kalau hari ini cukup di SMA. Di situ lebih-lebih kalau cewek langsung laki enak. benar. Dan itu bagi saya adalah suatu kemunduran. Kalau kita tetap berpegang pada prinsip seperti itu, kita akan tertinggal sampai kapanpun. Dan bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia, kita tidak akan ikut andil terhadap bonus demografi itu untuk menyiapkan Indonesia Emas 2045. Terus kita tidak mungkin memiliki tokoh-tokoh penting untuk menggantikan seperti Pak Mahfud MD dan lain-lain seperti itu. Pahlawan-pahlawan dulu yang memang orang Madura gitu ya. Terus yang ketiga adalah harapan dari kami untuk tokoh-tokoh baik itu pemerintah, bupati, camat sampai ke bawahnya ataupun dari tokoh karismatik punya pondok pesantren, itu jangan hanya jadikan kelompok muda ini sebagai kepentingan mereka. Jadi juga diikut andilkan. Benar. Karena anak muda yang sekarang itu berbeda dengan anak muda yang dulu. Kita itu sudah paham mana yang tujuannya hanya kepentingan politik, mana yang tujuannya memang murni gitu. Lebih-lebih kalau di Dengodah Madura Nusantara orang-orangnya memang sudah sering kajian gitu kan. Soalnya yang suka membentuk leadership gitu. Jadi yang kami harapkan seperti itu. Kalau memang mau berkolaborasi ya monggo gitu. Jangan dipolitisasi, intinya itu. Itu saja. Jangan dimanfaatkan. Oke deh, berikan saya semuanya, mungkin ditambahin sama Mas Muhlis. Harapan dari kami di Dengodah Madura Nusantara ini, khususnya di bidang keagamaan, juga memohon dan berharap kepada yang pertama adalah orang tua. Karena menurut ulama itu bahwa madrasah pertama bagi seorang anak adalah orang tua, dan mungkin di sana adalah seorang ibu. Jadi bagaimana dari awal pupuknya ya harus pupuk yang benar atau pupuk yang baik, sehingga tumbuhnya tumbuh subur dan tumbuh yang baik juga. Sehingga dari oleh karena itu insya Allah pemudanya juga akan menjadi pemuda yang sinergis, yang progresif juga untuk kemajuan Madura, terutama Sampang khususnya begitu. Mengingat pemuda adalah
aset berharga bagi suatu negara, bagi suatu bangsa, terutama bagi suatu daerah, karena yang menggantikan peran orang tua Ya, adalah pemuda. sebagaimana ucapan Syekh Al-Ulayani bahwa subhanul yaum rijal lugat, bahwa pemimpin mendatang itu adalah pemuda hari ini. Benar sekali. Wah, cukup luar biasa ini Dengode Madura Nusantara, karena waktunya udah pas banget ya. Jadi kita harus undur pamit, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mas Halil Ramli sebagai Humas Dengode Madura Nusantara, dan juga Mah Mulis sebagai di bidang keagamaan. Terima kasih banyak yang sudah hadir di acara ini. Mudah-mudahan pemuda-pemuda Sampang dengan adanya Kosmo yang sudah mengundang dari komunitas Dengode Madura Nusantara lebih punya prinsip dan bisa berpikir bagaimana sih untuk Sampang lebih hebat dan bermartabat dan lebih maju. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi pariwisata.